Halo. Hai. Punya aib di masa lalu? Nah, ini cara terbaik menghadapinya. Gitu. Pertanyaan pertama adalah, kenapa itu disebut aib? Karena itu memalukan. Kata siapa Menimbulkan memang? perasaan tidak nyaman. Ya, memalukan kata siapa? Bisa kata orang. Menurut standar atau norma sosial mungkin ya. Atau juga bahkan mungkin menurut kita sendiri kali. Kita kayaknya kalau ingat itu, aduh malu banget. Merasa diri tuh kayaknya kok enggak banget, jelek, hina, dina. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik menghadapi aib tersebut? Yang pertama kali, rasanya kita perlu mengubah dulu sudut pandang terhadap aib ya. Iya, definisi aib itu sendiri ya. Iya, karena kalau kita masih menganggap itu sebagai aib, kita akan sulit untuk keluar dari pusaran itu sendiri gitu. Nah, kita perlu lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu begini. Segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya makna dan tujuan untuk pertumbuhan jiwa kita. Yes. Apapun itu, mau nanti dibahasakan aib, mau dibahasakan peristiwa yang tidak menyenangkan gitu ya. Mau dibahasain luka. Iya, tapi yang pasti adalah pada saat kita melihat sudut pandang aib itu sebagai sarana atau bahkan fasilitas yang diberikan semesta untuk pertumbuhan jiwa kita, kita malah sudah tidak menganggap itu sebagai aib lagi, tapi sebagai proses gitu ya. Dan bahkan kita bisa berterima kasih dari pengalaman yang dulu kita anggap itu sebagai aib gitu. Nah, kalau kamu pribadi ada punya pengalaman ya? Bagaimana memproses yang dulunya katanya aib nih gitu. Jangan-jangan kamu menikahi saya itu aib keluarga. Oh, enggak. Jadi ada kalau teman-teman ya mungkin yang udah tahu, saya kan ada nulis 3 buku ya. Ada Puzzle of Happiness, Mindfulness sama My Journey. Kalau happiness kan cuma sekedar kumpulan pengetahuan yang bermanfaat untuk saya gitu ya. Tapi kalau yang mindfulness sama My Journey itu kan banyak cerita saya pribadi. Cerita luka, perasaan-perasaan saya gitu ya. Nah, sampai ada satu waktu salah seorang kenalan saya nanya, Ci, emang nulis begituan nggak malu ya, Ci? Gitu. Jadi di sudut pandangnya dia, apa yang saya tuliskan itu berani menurut dia karena itu kan mengungkapkan kerapuhan saya gitu ya, mengungkapkan bahkan keluarga gitu ya. Keluarga, sisi-sisi kehidupan saya yang bisa dibilang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kok saya berani untuk menceritakan itu ke publik gitu kan. Nah, ternyata mungkin saat itu saya sudah tidak melihat itu sebagai aib ya. Apa yang membuat kamu mengalami pergeseran sudut pandang itu? Kamu sudah tidak melihat itu sebagai aib gitu? Karena mungkin saya sampai di satu kesimpulan bahwa sebetulnya hidup ini adalah perjalanan. Oke. Dan bagian dari perjalanan itu sebetulnya kita akan menemui saat-saat kita happy, tapi saat-saat juga kita bertumbuh gitu ya. Itu yang pertama, bahwa hidup ini adalah perjalanan. Jadi enak nggak enak itu sebetulnya cuma bagian dari perjalanan gitu ya. Tidak berhubungan dengan harga diri. Nilai diri. Nilai diri gitu ya. Karena ya udah ada saatnya kita mengalami momen itu. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang mungkin menantang atau tidak menyenangkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena saya sudah melihat bahwa dari yang katanya aib itu ternyata saya mendapatkan banyak hal yang ternyata sangat bermanfaat. Yang saya bisa rasakan manfaatnya, saya merasa karena dulu saya mengalami itu, saya jadi punya pertanyaan ini. Misalnya ya, misalnya karena saya punya trauma, luka dari orang tua, saya jadi punya pertanyaan, hubungan yang baik itu seperti apa sih? Karena saya nggak mau lagi mengalami itu gitu ya. Hal-hal yang dulu saya rasa pahit, nggak enak, menyedihkan, memalukan, itu kan kalau kita udah mau, kayaknya saya nggak mau deh kayak gitu, maka kita akan mulai mengajukan pertanyaan yang gimana gitu kan, proses healingnya ya. Iya, gimana sembuhnya atau gimana supaya saya bisa mencapai situasi yang berbeda, mengalami kehidupan yang berbeda gitu kan. Nah,
dari situ ternyata itu yang menyebabkan menuntun saya ketemu dengan pengetahuan ini, guru ini gitu ya, momen-momen ini gitu, sehingga akhirnya itu yang membuat saya belajar banyak dan itu sangat saya syukuri gitu. Oke, justru karena adanya peristiwa itu kita malah jadi bertumbuh menjadi kita yang lebih baik ya. Kalau nggak ada peristiwa itu mungkin nggak ada trigger yang kamu nanya ini sebetulnya yang baik dan benar selaras semesta ini gimana sih sebetulnya? Gitu kayaknya ya? begitu, karena kayaknya kalau saya hidupnya happy-happy aja, ya saya akan ya udah kan merasa cukup gitu ya, merasa cukup dan nggak ada dorongan untuk bertumbuh. Nah ketika kita melihat ternyata aib itu bukan aib ya tanda kutip, yang kita anggap aib itu ternyata bisa jadi adalah fasilitas untuk kita keluar. Bertumbuh dan mulai punya daya untuk saya mau menciptakan kehidupan yang lain yang berbeda gitu ya. Jadi di saat itu kita udah ngelihatnya ini bukan sesuatu yang memalukan tapi sesuatu yang malah ibaratnya blessing in disguise gitu ya. Ada berkat di balik luka, di balik aib itu ternyata ada jalan. Ada ada awal gitu yang membuat aib itu bukan akhir hidup, malah jadi awal kehidupan gitu. Betul, awal kehidupan yang seperti yang kita inginkan. Yes. Nah, tapi ada satu hal yang menarik gitu dari tadi pengalaman pribadimu ya gitu. Yaitu adalah cara kita bertanya kepada semesta tentang peristiwa yang kita alami. Karena banyak orang yang tanda kutip ya, merasa mengalami aib, yang dia tanya adalah kenapa sih hidup saya begini? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa kayaknya semesta tidak mendukung saya? Kenapa orang-orang di sekitar saya tuh tidak kooperatif sama saya gitu. Jadi cenderungnya itu pertanyaannya menyalahkan kehidupan, menyalahkan diri, pokoknya menyalahkan Tuhan, menyalahkan segala macamnya. Nah, dan mengundang jawaban yang malah menguatkan, itu dia. menguatkan bahwa kita layak mendapatkan itu gitu ya. Ya kenapa saya begini ya? Karena kamu tidak layak gitu misalnya. Tapi kan kamu sebaliknya gitu ya. Pertanyaan yang kamu ajukan adalah sebetulnya gimana sih hidup yang bahagia itu, hidup yang selaras itu? Karena kamu kayaknya sih udah di titik terendah yang kayaknya udah ngerasa muak ya, kalau bisa boleh pakai kata itu. Kayak udah ngerasa aduh enough deh gitu ya. Iya cukup. Masa sih hidup harus seperti ini gitu. Nah, berarti sebetulnya Pak, salah satu cara untuk keluar dari peristiwa yang kita anggap aib itu adalah kita mulai mengganti pertanyaannya ke dalam diri kita. Dan kita memutuskan cukup cukup dan sudah selesai. Kita hidup di dalam perasaan yang berhubungan dengan aib itu gitu. Mau sampai kapan? Nah, itu kan mau sampai kapan adalah pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri gitu ya. Kalau masih pengen ngelus-ngelus, masih pengen ibaratnya ada di dalam perasaan itu ya itu udah keputusan kita. Ya. Tapi kita juga yang bisa memutuskan tadi enough. Kayaknya udah deh, cukup deh. And then what gitu kan. Iya. Terus next-nya bagaimana supaya saya bisa hidup dengan bahagia, benar dan selaras gitu ya. Dan lucunya ya biasanya dari kejadian yang kita anggap tidak menyenangkan, itu kita jadi tahu minimal satu hal. Kita jadi tahu apa yang kita tidak suka. Situasi seperti ini sih bisa ya, kita tuh saya tuh nggak suka banget berada di situasi seperti ini. Artinya kalau kita tahu kita tidak suka sesuatu, kita mulai bisa mengarahkan, kita sukanya apa? Oke. Ini selalu jadi gini ya, peristiwa yang kita anggap aib itu kan sebuah peristiwa yang memicu kita untuk akhirnya bisa hidup di malah kebalikannya dari itu gitu ya. Iya, betul. Ya. Kalau misalnya kita anggap aib itu sebagai peristiwa yang memalukan, justru itu adalah titik awal kita mendapatkan kemenangan dalam hidup gitu ya. Malah jadi kebalikan-kebalikan. Yang tadinya kita hidup dalam ketakutan, sekarang kita hidup dengan keberdayaan diri, dengan keberanian gitu. Betul. Jadi lucu ya, jadi satu gerbang pembuka yang menarik sebetulnya ya, peristiwa-peristiwa yang kita anggap aib itu ya. Iya. Jadi banyak hal dari hidup kita ya, yang ternyata kalau kita mau lihat lebih dalam dengan sudut pandang yang terbuka, itu justru ya tadi bisa menunjukkan apa yang kita tidak suka, tapi sekaligus kita kalau mau lihat, kalau kita nggak sukanya ini,
Kita maunya apa? Mungkin tanpa kejadian aib atau apapun itu, kita tuh tidak pernah merasa terdorong untuk merumuskan kita tuh pengen hidup yang kayak apa gitu ya. Ya udahlah, hidup ngalir aja. Tapi justru karena satu kejadian yang tidak menyenangkan, situasi yang bertahun-tahun kita rasakan sampai kita tadi muak tadi ya, itu bisa jadi titik awal kita mulai nanya, oke, kita maunya apa sih? Nah, itu bisa jadi awal perjalanan menuju ke keselarasan gitu. Nah, lalu bagaimana human design itu bisa membantu kita untuk kita akhirnya tahu apa yang kita mau gitu ya. Sebetulnya human design itu jadinya jadi validasi ya. Oh, ternyata saya tuh bisanya ini, sukanya ini. Betul. Gitu ya. Dan biasanya apa yang kita inginkan ya, pada saat kita udah tahu apa yang kita nggak suka dan kita mulai mencari yang kita mau apa, yang kita suka apa, kita di human design, Gene Keys itu ya, kita akan melihat, oh ini toh ternyata jalan saya menuju ke sana. Karena biasanya inline ya. Biasanya akan selaras apa yang kita mau dengan apa yang kita punya, karena kan Tuhan tuh sebetulnya kasih satu paket ya. Jadi sebetulnya apa yang kita butuhkan sama dengan apa yang kita rasakan paling enak, dan apa yang kita butuhkan itu berarti kita juga pasti udah dikasih karunia satu paketan ya di dalam diri kita. Nah, Gene Keys Human Design itu sebetulnya ngasih tahu kita, oke, kalau kamu maunya ini, energi-energi apa sih yang bisa kamu pakai, sekaligus energi apa yang menghambat selama ini gitu. Jadi kita kayak dapat dua sudut pandang ya. Oh, ini yang menghambat, tapi ini jalannya yang bisa saya pakai gitu, saya gunakan. Yes. Nah, gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin mau tahu lebih banyak tentang tools yang kami pakai, yaitu Human Design dan Golden Partner Gene Key melalui Individuation and Healing Journey, coba cek di link di description. Nanti teman-teman bisa kontak WA di sana gitu ya, atau bisa download e-booknya dulu gitu ya. Nanti teman-teman cek aja di link di description. Semoga kita bisa berjodoh, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak nanti gitu ya. Bisa private konsultasi sama Rusi, atau setiap hari Kamis malam kita ngobrol-ngobrol bersama. Oke? Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. See you.